Hai, bertemu lagi dengan saya Fardan Mahmudatul Ilmamah dalam materi kajian budaya. Kita lanjutkan ya dari pengertian sejarah dan sekarang ruang lingkup. Apa saja ruang lingkup dalam kajian budaya atau cultural studies? Ruang lingkup itu apa sih? Biasanya jika Anda belajar tentang disiplin tertentu, ruang lingkup itu adalah tema-tema dalam penelitian apa saja, tema atau subjek penelitian apa saja yang biasanya menggunakan teori-teori disiplin tersebut. Atau misalnya dalam hal kali ini adalah cultural studies. Misalnya Anda belajar teori sejarah, kalau Anda adalah prodi sejarah dan peradaban Islam, itu misalnya teori sejarah ini dapat digunakan untuk tema penelitian apa saja, seperti itu. Nah, dalam cultural studies biasanya tema penelitian ruang lingkup itu berarti tema penelitian apa sajakah yang biasanya membutuhkan teori-teori dalam cultural studies atau kajian budaya. Berikut ruang lingkup atau cultural studies. Ruang lingkup cultural studies ya, ini ada banyak banget. Saya akan menjelaskan mungkin sebagian saja. Ruang lingkup cultural studies ini meliputi ada kebudayaan, budaya massa atau budaya populer, ideologi, makna dan pengetahuan, linguistik atau bahasa, diskursus atau wacana, postmodernisme yaitu filsafat-filsafat pasca modern, feminisme, politik identitas, politik budaya, ada globalisasi, media, dan subkultur. Cultural Studies meneliti atau mengkaji berbagai kebudayaan dan praktik budaya serta kaitannya dengan kekuasaan dan produk pengetahuan dalam arena dan konteks kebudayaan yang luas. Apakah kalimat di atas membingungkan? Oke, kita akan jelaskan satu persatu ya beberapa tema penelitian di atas. Mungkin tidak semuanya, tapi sebagian saja. Pertama, kebudayaan. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang kebudayaan atau budaya. Kalian sudah belajar tentang kebudayaan mungkin dari video Culture and Religion, kurang lebih seperti itu. Terus kita akan kemudian kita di sini saya akan fokus ke 4 hal, yaitu ada budaya massa atau budaya populer, kemudian ada ideologi, kemudian kita akan belajar sedikit tentang apa itu feminisme, kemudian ada juga tema politik identitas. Yang pertama tentang budaya massa atau budaya populer ya. Mungkin kalian budaya populer atau budaya massa itu jelas ya, suatu budaya yang sedang ngetren. Salah satu contohnya mungkin kalian kenal sama tokoh dalam foto ini. Mungkin kalian seorang K-popers, siapa mereka? Betul, mereka adalah BTS ya. Nah, banyak produk-produk Korea yang sekarang kita konsumsi, maka kebanyakan ini disebut dengan gelombang Korea atau Korean Wave. Cara kita mengkonsumsi beberapa produk-produk budaya mereka, seperti ada K-pop, ada drama Korea, ada Korean food, ada Korean skincare, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang populer inilah kita sebut dengan budaya populer atau budaya massa. Atau mungkin kebiasaan kita akhir-akhir ini yaitu budaya kafe. Orang suka nongkrong, minum kopi di tempat yang bagus, yang instagramable, kemudian juga sejak ramai Starbucks, mulai banyak kafe-kafe kecil yang tumbuh bahkan di kota kecil seperti Tulungagung. Sekarang yang lagi ngetren adalah minuman boba. Semua hal ini adalah objek penelitian potensial dengan pendekatan cultural studies. Semua itu juga disebut dengan budaya massa atau budaya populer. Secara pengertiannya sih seperti ini ya, budaya massa adalah produk kebudayaan yang terus-menerus direproduksi sekaligus dikonsumsi secara massal, sehingga industri yang tercipta dari budaya massa ini berorientasi pada penciptaan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, contoh-contoh Korean Wave itu tadi salah satu bentuk dari budaya massa atau budaya populer. Kemudian lanjut ke yang kedua, yaitu tentang ideologi. Di situ ideologi terjemahnya adalah an ideology is a set of opinion or belief of a group or individual. Jadi biasanya mungkin kalian pernah mendengar kata ideologi ketika masih SMA ya. Biasanya ideologi ini kalau di
konteks Indonesia merujuk pada Pancasila. Misalnya ditanya orang, ideologi ada apa sebagai orang Indonesia? Jawabannya biasanya akan ke Pancasila gitu ya. Secara umum ideologi dijelaskan sebagai sistem sosial yang memandu perilaku dan tindakan sosial. Mungkin Anda tidak menyadari bahwa tindakan Anda sehari-hari dipengaruhi oleh ideologi yang ditanamkan oleh orang tua, guru, lingkungan Anda sehari-hari. Mungkin waktu kalian sekolah pernah belajar tentang butir-butir Pancasila gitu ya, yaitu sikap sehari-hari yang dinilai merupakan turunan dari implementasi ideologi Pancasila kita. Mungkin saat Anda sekolah pernah ditanya guru bagaimana Anda mengimplementasikan Pancasila, sila pertama, sila kedua, dan lain sebagainya gitu. Nah, ini yang disebut dengan ideologi. Adapun foto-foto ini ada macam-macam ya. Di paling kiri atas adalah Pancasila, simbol Pancasila. Kemudian yang kanan atas adalah simbol kapitalisme. Kemudian kiri bawah ada simbol Islamisme. Kemudian ada juga simbol sosialisme. 4 ini adalah contoh ideologi seperti itu. Contoh yang sangat ketara saat mungkin tentang implementasi Pancasila di Indonesia, ideologi yang mengatur tindakan kita ya, adalah sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya sebagai warga negara Indonesia, Anda dituntut untuk percaya kepada Tuhan. Maka jika Anda mengaku tidak percaya pada Tuhan, Anda dikenai hukuman sesuai dengan Undang-Undang PNPS nomor 1 tahun 1965. Sebelumnya ada kasus seseorang mengaku ateis di Facebook, dia kena pasal ini kemudian dipenjara selama 4 tahun. Kemudian kita lanjut pada tema selanjutnya. Belum. Tunggu sebentar. Masih berhubungan dengan ideologi, saya ingin memberi tambahan. Mungkin Anda tidak sadar saat ideologi ini mempengaruhi setiap cara Anda mengambil keputusan atau bertindak bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ideologi tidak hanya Pancasila. Tadi ya saya memberikan contoh-contoh ideologi. Nah, bagaimana cultural studies ini bisa digunakan untuk mempelajari ideologi? Nah, beberapa teori dalam cultural studies digunakan untuk memahami bagaimana ideologi ini bekerja dalam mempengaruhi tindakan manusia, atau bagaimana manusia mempertahankan suatu ideologi tertentu untuk berkuasa atau dalam upaya untuk membuat masyarakat yang teratur dalam tanda kutip semacam itu. Itu teori-teori yang digunakan, salah satunya adalah teori ilmu budaya atau kajian budaya atau disebut juga dengan cultural studies. Kemudian lanjut pada ruang lingkup feminisme. Ada sebagian dari kalian pernah mendengar istilah feminisme. Mungkin yang lebih sering didengar juga istilah gender ya, atau keadilan gender. Feminisme ini pengertiannya adalah serangkaian gerakan sosial, ada juga gerakan politik tadi, dan juga disebut sebagai ideologi yang memiliki tujuan sama, yaitu untuk mendefinisikan, membangun, dan mencapai kesetaraan gender di lingkup politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Jadi yang diupayakan itu kesetaraan gender ya, bukan soal perempuan saja. Jika memang pada beberapa banyak kasus perempuan yang mengalami ketidakadilan gender, maka karena sering sekali perempuan yang mengalami ketidakadilan gender, maka feminisme ini seringkali merujuk pada upaya perempuan untuk mencapai kesetaraan gender gitu. Mungkin ada beberapa laki-laki juga yang mengalami ketidakadilan tersebut. Sebenarnya sama, feminisme ini tidak hanya untuk perempuan, tapi suatu gerakan ini tadi untuk mencapai kesetaraan gender, baik laki-laki maupun perempuan. Di antara gerakan sosial itu menghasilkan misalnya yang Anda rasakan sekarang, bahwa perempuan akhirnya dapat ikut pemilihan umum. Dulu perempuan tidak boleh melakukan kegiatan di luar rumah tangga, di luar rumah, yaitu kegiatan domestik saja. Jadi yang di luar domestik tidak diperbolehkan. Tapi sekarang kemudian perempuan bahkan dapat duduk di parlemen. Ada juga perempuan yang juga bisa menjadi presiden atau perdana menteri. Atau yang paling sederhana, Anda mungkin mahasiswa yang perempuan dapat belajar hingga perguruan tinggi.
Anda dapat belajar saat ini adalah hasil dari gerakan sosial perempuan, gerakan politik perempuan sebelum-sebelumnya selama bertahun-tahun, bahkan selama berabad-abad, sehingga Anda punya hak untuk belajar. Bahkan Anda bisa melakukan gerakan publik saat ini. Apa yang Anda terima saat ini adalah hasil dari gerakan di mana banyak upaya untuk melakukan kesetaraan gender, baik secara sosial ataupun secara politik. Kemudian, saya juga masih mau menambah tentang feminisme. Setelah semuanya tercapai, apa kemudian berhenti perjuangan feminisme? Feminisme ini tadi selain gerakan juga pola pikir ya, di mana harus adil antara laki-laki dan perempuan. Nah, teori-teori cultural studies atau kajian budaya diantaranya digunakan untuk mengetahui budaya-budaya di sekitar kita atau produk-produk budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang berpotensi melanggengkan ketidaksetaraan gender. Budaya yang mengakibatkan ketidakadilan yang dialami tidak hanya perempuan, bahkan juga laki-laki. Kok ada budaya seperti itu? Tentu saja ada. Sebelum Anda sebagai perempuan diperbolehkan sekolah sampai perguruan tinggi, ada banyak pemahaman atau budaya di masyarakat bahwa tugas perempuan hanya masak, maca, dan mana. Sampai sekarang ada yang berpendapat seperti itu. Mungkin ada ya di sekitar kita yang masih berpikir bahwa perempuan hanya cukup di 3 hal tersebut, 3M. Nah, teori cultural studies ini salah satu alat yang digunakan untuk meneliti sudut pandang dengan menggunakan feminisme tadi dalam menganalisis beberapa kebiasaan, budaya, produk budaya yang masih bias gender, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke politik identitas. Setelah ada ideologi, kemudian ada politik feminisme. Nah, sekarang ada yang disebut dengan politik identitas. Apa itu politik identitas? Mungkin kalian kalau tertarik dalam berita-berita politik ya, apalagi terakhir setelah pasca pemilihan presiden, pernah mendengar istilah ini saat nonton talk show politik. Nah, istilah politik identitas sering digunakan untuk menjelaskan suatu kondisi persaingan politik yang menggunakan simbol-simbol identitas tertentu. Bisa saja simbol agama, simbol suku, simbol kelompok-kelompok, dan lain sebagainya. Secara umum, pengertian politik identitas ini adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti ada etnis, suku, budaya, agama, atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri kelompok tersebut. Misalnya ya, kalau Anda mau mencalonkan diri sebagai gubernur di wilayah Jawa Timur, Anda mempertimbangkan calon pemilih biasanya disebut dengan konstituen, bahwa warga Jatim sebagian besar konstituennya adalah Muslim. Jadi calon pemilih itu namanya konstituen. Nah, atau orang yang punya loyalitas untuk memilih Anda disebut juga dengan konstituen. Maka Anda akan memikirkan karena sebagian besar pemilih Muslim, maka ketika Anda berkampanye Anda menggunakan simbol-simbol keagamaan Muslim. Mungkin bisa peci, sarong, atau bahkan menggunakan ayat-ayat Al-Quran agar orang memilih Anda. Nah, kadang politik identitas ini susahnya adalah kemudian mengkelompokkan. Misalnya Anda membuat kampanye atau membuat propaganda bahwa seorang Muslim tidak boleh memilih pemimpin non-Muslim karena lawan Anda non-Muslim gitu. Nah, ini salah satu juga dalam bentuk politik identitas. Teori dalam cultural studies digunakan untuk menganalisis atau mengkritisi model-model studi kasus dengan tema politik yang berhubungan dengan simbol-simbol identitas tertentu. Bagaimana simbol-simbol ini digunakan untuk mengumpulkan suara atau mendapatkan massa atau menekan suara lawan dan lain-lain. Seperti contoh Trump ya, mantan presiden Amerika Serikat secara kemarin dia kalah setelah melawan Biden. Dia menggunakan salah satu ujaran namanya Make America Great Again gitu. Ini kan kelihatannya keren ya untuk mengembalikan kejayaan Amerika. Persoalannya istilah ini digunakan dalam masyarakat untuk memilah antara Amerikan yang dianggap Amerikan asli
warga Amerika asli dan imigran. Akhirnya beberapa warga imigran mendapatkan tindakan-tindakan yang tidak mengenakan gitu. Nah, kemudian ada dikelompokkan seperti gambar yang sebelah kanan. Orang-orang dikelompokkan sesuai dengan identitasnya agar bisa memilah-milah mana yang menjadi teman Anda atau yang menjadi lawan politik Anda berdasarkan identitas tertentu seperti agama atau suku dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini tentang ruang lingkup kajian budaya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.